Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga anak kelas 3 tetap semangat belajar di rumah masing-masing. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Semoga pembelajaran ini menjadi yang bermanfaat dan barokah. Bertemu kembali dengan Pak Miftah. Hari ini anak-anak akan belajar materi PAI tentang ketentuan sholat. Di dalam ketentuan sholat yang akan anak-anak pelajari, yang pertama pengertian sholat, kedua hikmah sholat, dan yang terakhir praktek sholat. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu anak-anak mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Kita hitung 1-10, anak-anak harus sudah mempersiapkan semuanya. Wahid, isnain, salasa, arba'ah, khomsah, sita, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyroh. Siap anak-anak? Lanjut ke materi. Materi pertama, pengertian sholat. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Jumlah rukun Islam ada berapa anak-anak? Ada 5. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala. Jika kita melaksanakan sholat, berarti kita menyembah Allah Ta'ala. Dan juga berdoa, memohon ampun, serta bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Ada subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jumlah rakaat dalam sehari adalah 17 rakaat. Sholat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam keadaan bagaimanapun kita harus tetap menegakkan sholat. Karena sholat merupakan ibadah yang pertama kali diperhitungkan pada hari kiamat. Saat mengerjakan sholat, kita dianjurkan untuk berjamaah atau bersamaan. Karena Allah akan melipat gandakan pahalanya sampai 27 derajat. Orang Islam wajib hukumnya melaksanakan sholat jika sudah balik. Namun alangkah baiknya jika sudah dibiasakan sejak usia 7 tahun. Materi yang kedua, hikmah sholat. Seseorang yang menjalankan sholat akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Hikmah sholat yang pertama, lalu mengingat Allah SWT. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, hidup bersih dan selalu menjaga kesucian di lingkungan sekitar. 5. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan kepada semua orang. Yang terakhir, yang keenam, hati menjadi tenang dan tentram. Materi yang ketiga, praktek sholat. Anak-anak harus memperhatikan gambar-gambar yang akan Pak Miftah tayangkan agar anak-anak mudah memahami. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Kalau kita tidak menghadap kiblat, berarti sholatnya tidak sah. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Ketika mengangkat tangan, di dalam hati kita membaca niat. Itu namanya takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang wajib dibaca dan dengan suara yang keras. Maksimal telinga kita bisa mendengar. Itu harus dibaca dengan keras ya. Kalau kita tidak membaca dengan keras, maka sholatnya tidak sah. Yang keempat, ruku. Ruku adalah meratakan punggung sejajar dengan kepala dan telapak tangan memegang lutut. Nah, kalau rukuknya tadi itu tidak rata, maka rukuknya kurang sempurna ya. Jadi punggungnya harus rata dengan kepala. Yang kelima, i'tidal, bangun dari rukuk. Ketika bangun dari rukuk ini, kita juga membaca Sami Allahu liman hamidah. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Sama dengan ketika kita takbir. Yang keenam, sujud. Sujud merupakan
gerakan inti di dalam sholat, yaitu menempelkan 7 anggota tubuh ke tempat sujud. Apa 7 anggota itu? Ada dahi, ada kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua kaki. Kalau 7 anggota itu tidak menempel, maka sujudnya kurang sempurna, ya, dan tidak sah. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini dinamakan duduk iftirosh. Caranya, pantat ini menduduki kaki kiri dan ujung kaki kanan ditekuk. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ini caranya sama dengan duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini disebut juga dengan duduk tawaruk. Bagaimana caranya? Telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan ujung telapak kaki kanan ditekuk. Pantatnya duduk di lantai. Di tasyahud akhir ini kita wajib membaca doa tasyahud akhir, sholawat Nabi dan sholawat Ibrahim dengan suara yang keras, maksimal bisa didengar sendiri. Dan yang terakhir adalah salam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat membaca salam, kita harus dengan suara keras, ya, maksimal kita bisa mendengar sendiri. Demikian penjelasan mengenai ketentuan sholat. Semoga bermanfaat. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, dan juga anak-anak paham apa yang Pak Miftah terangkan. Jangan lupa mengerjakan soal dari link website sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.